Dalam beberapa pekan ini, Sekolah Dasar Negeri 2 dan 4 Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sedang menjadi sorotan para aktivis baik dari lembaga swadaya masyarakat ataupun dari praktisi hukum di kabupaten setempat. Pasalnya, selain mendapat anggaran di tahun 2022 yang mencapai miliaran rupiah dari Kementerian PUPR, PT Karya Bumi Indah selaku kontraktor dalam melaksanakan rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah SD negeri ini diduga tidak memperhatikan kualitas bahan material yang dipakainya. Akibatnya, banyak di beberapa bagian bangunan yang baru saja direhab sudah mengalami keretakan bahkan sampai mengelupas. Hal inilah yang akhirnya membuat salah satu lembaga swadaya masyarakat, Format, terus mengawal proses penggunaan anggaran rehabilitasi sekolah dasar senilai 24 miliar lebih untuk 10 sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Selain di awal pengerjaan sudah terindikasi dugaan pengurangan kualitas rehabilitasi dan renovasi, sebuah pekerjaan yang dalam pengawalan dan pengamanan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini juga mengabaikan tentang kelengkapan keselamatan kerja, seperti helm dan sepatu safety untuk para pekerja. Sebuah pekerjaan saya menemukan acian, berupa acian itu banyak yang retak-retak dan plesteran banyak yang retak-retak. Ini yang menjadi temuan saya, dan nanti kami akan minta klarifikasi dari rekanan itu sendiri dan ataupun dari pengawas yang di dalamnya gitu. Dan juga kami juga mendapatkan berupa material, berupa khususnya pasir. Pasir ini kualitasnya cukup jelek karena banyak abu, dan biasanya kalau banyak abu itu akan memakan semen yang banyak dan hasilnya juga tidak bisa memuaskan sekali. Dan satu yang paling utama adalah K3, yaitu safety, pengaman untuk tenaga kerja. Ini perlu juga harus diperhatikan karena saya lihat safety-nya sangat terbatas, dan itu perlu digarisbawahi seperti itu. Bukankah ini langsung ada pengawasan dari Kejaksaan Tinggi? Ya, ada pengawasan kejaksaan. Ini saya pertanyakan ini pengawasan ini. Apakah pengawasan ini sudah maksimal atau belum? Atau yang pengawasan ini mengetahui atau belum? Makanya kami mempertanyakan hal tersebut. Kalau memang bekerja sama atau bermitra dengan kejaksaan, seharusnya kejaksaan lebih tahu, oh ini ada terjadi seperti ini bagaimana. Dan ternyata hanya dibiarkan seperti ini, tidak ada tindak lanjutnya apakah ini harus dibenahi atau apa. Kami dari Alsaman Format harus meminta kepada rekanan untuk membenahi, yaitu yang terjadi retakan-retakan yang berada di acian maupun yang ada di plesteran. Ada saran untuk pengawas termasuk Kejaksaan Tinggi dan PUPR? Kalau untuk pengawas dari Kejaksaan Tinggi atau untuk dari PUPR sendiri, terutama PUPR Provinsi, saya minta untuk pengawasnya secara maksimal untuk mengawasi, karena ini anggaran besar, anggaran dari rakyat, memang harus dimanfaatkan sesuai dengan anggarannya, kan seperti itu, sesuai dengan pekerjaan dan anggarannya itu sesuai, kan seperti itu. Jadi saya minta untuk dimaksimalkan pengawasnya. Disinggung soal banyaknya keretakan dan mengabaikan keselamatan para pekerja, Ari selaku pengawas dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah akan segera memerintahkan pihak kontraktor untuk melakukan perbaikan. Keretakan awal itu nanti ya, gimana, Pak? Ya, kita nanti tekankan ke kontraktor aja nanti, Pak. Kita buat suruh arahan memperbaiki gitu aja. Pak, ini kan termasuk proyek dengan anggaran tinggi, Pak. Untuk penerapan untuk safety-nya ini iya, sudah kita tekankan sih, Pak. Sebenarnya cuma ada yang pakai, ada yang enggak ini. Itu nanti kita tekankan lagi, Pak, suruh pakai. Dengan ini termasuk pengawasan dari Kejaksaan Tinggi, Pak, ya? Iya. Terus dari Bapak ini pengawas dari mana, Pak? Pengawas dari provinsi, Pak. Dari provinsi? Maksudnya PUPR apa? Iya, PUPR-nya. PUPR? Iya, jadi PUPR nanti dia kan pengawasnya kan ada itu sendiri kan, menunjuk pengawasan gitu. Pak, terakhir nih Pak, hasil pengawasan dari PUPR ini selama berjalannya proyek ini apa Pak yang di hasil pengawasannya, Pak? Untuk hasil pengawasan untuk progres sudah sesuai sih, Pak. Dengan progres ya.
sesuai schedule yang dijadwalkan, maksudnya untuk pengerjaan dan lain-lain itu kita sudah sesuai. Dengan digelontorkan anggaran rehabilitasi sekolah dasar negeri yang lebih dari 24 miliar ini, masyarakat sudah punya banyak cara untuk mengawasi para pengguna anggaran uang rakyat. Hingga berita ini ditayangkan, masih dibutuhkan keterangan dari pihak terkait untuk keberimbangan berita ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi, TV melaporkan.